Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekarang akan menjelaskan tentang spesies rumput ya, atau bisa disebut dengan identifikasi rumput. Tetapi identifikasi rumput ini adalah identifikasi rumput hijauan makanan ternak yang disingkat dengan HMT. Baik, mulai dari rumput Penicetum purpureum, di mana rumput Penicetum purpureum ini sekarang yang lagi ngetrennya disebut rumput pacong ya. Ini adalah rumput pacong. Rumput pacong ini ditemukan di daerah Pacong, Thailand yang lagi ngetren sekarang. Beberapa ciri khas dari rumput pacong ini berbulu sedikit ya di daerah perbatasan atau di daerah polar antara lip blade dan lip seed ya, lip blade dan lip seed. Nah, rumput pacong kita lihat biasanya dari pucuknya, ciri-ciri khas tertentu. Dari pucuknya kita buka ini ya, terus buka lagi pucuknya. Nah, satu ciri khas dari rumput pacong, maka ada garis-garis ya, garis-garis kuning ya, secara vertikal. Kalau begini, secara vertikal ke sana. Lalu dilihat dari midrib atau tulang daunnya, ini lebih nampak, lebih jelas putihnya dan lebih lebar midribnya. Ini lebih lebar ya dari rumput yang lain. Ini satu ciri khas rumput pacong. Kita lihat sekarang rumput Penicetum purpureum gajah Taiwan ya. Ini kalau dilihat dari bulunya antara lip blade dan lip seed, ini di pinggir-pinggir daun, bulunya di pinggir-pinggir daun ini ya, lip blade, helaian daun. Nah, sangat jarang sekali ya, sangat jarang atau sedikit bulunya. Warnanya sama dengan rumput pacong, warnanya daunnya. Cuman dilihat dari midrib ya, dari midrib itu masih tulang daunnya warna keputih-putihan ya, warna keputih-putihan ini warnanya. Cuman lebarnya midrib itu lebih lebar daripada rumput gajah Taiwan. Gajah Taiwan itu lebih kecil ya, ininya tulang daunnya. Nah, ini bedanya ya. Lalu dari pucuknya di sini kita buka, maka di sini pucuknya hampir sama dengan rumput pacong. Ada kekuning-kuningan secara vertikal. Ya, ini rumput gajah Taiwan. Lalu ada gajah odot atau disebut dengan gajah mini ya, Penicetum purpureum sipimot ya. Cuman bulunya ini agak lebih banyak dari gajah Taiwan dan rumput pacong. Bulunya tetap masih berada di antara rumput lip blade dan lip seed ya, helaian daun dan pelepah daun ke sini. Pinggir-pinggirnya sama, di pinggir-pinggirnya. Di bawahnya tidak ada daunnya. Ini agak lebih banyak daripada rumput gajah Taiwan. Di pucuknya kita lihat ini masih ada kekuning-kuningan ya, garis kekuning-kuningan, tapi sedikit kurang nampak garisnya ya untuk gajah mini ini. Gajah mini ini bedanya ya dengan yang tadi gajah Taiwan dan pacong. Kalau pacong luasnya seperti ini 10 cm 11 cm ya, 10 sampai 12 luasnya. Ini notnya, ini luasnya. Tapi kalau untuk gajah mini ya, gajah mini ini luasnya 5 cm ya,
Ruasnya 5 cm. Maaf, untuk gajah mini ini itu ruasnya 2 cm, tetapi gajah mini itu ada yang ruasnya 5 cm ya. Saya contohkan ini yang 2 cm. Tingginya cuma 1 meter. Tingginya untuk gajah mini bedanya. Kalau yang tadi Taiwan dan Pacong ini ruasnya sekitar 10 sampai 11. Lalu ada Pennisetum ungu ya, Pennisetum purpureum warna ungu, gajah ungu. Nah, ini warnanya yaitu keungu-unguan warnanya ya. Kita lihat juga midribnya warna ungu juga. Kita lihat bulunya sedikit sekali, bahkan hampir tidak kelihatan ya, ada sedikit sekali tapi tidak kelihatan, ciri khas tertentu. Nah, tapi di dalam helaian daun ini, di dalam leaf blade ini, kalau dipegang ya perlahan-lahan, maka sangat halus sekali. Halus karena ada bulu-bulu yang tidak kelihatan ya. Tapi kalau dipakai kaca pembesar ini banyak sekali bulunya nempel di helaian daun ini ya. Banyak karena di raba ini sangat halus, beda dengan yang belakang leaf blade-nya ini kasar, tapi yang atasnya sangat halus, banyak bulunya. Itu satu ciri khas dari rumput Pennisetum purpureum warna ungu. Batangnya juga ungu ya. Jadi ini dari bawah sampai ke atas adalah warna ungu. Yang terakhir ini ada rumput gajah rajanya, yaitu rumput raja atau disebut dengan king grass. Ini batangnya hampir sama, 10 sampai 12 batangnya. Lalu kita lihat ininya ya, tunasnya, karena ciri khasnya rumput-rumputan biasanya dari tunas. Tunasnya kita lihat. Nah, ini lihat ada bintik-bintik kuning ya, keputih-putihan. Bintik-bintik kuning, keputihan banyak sekali. Kalau rumput-rumput yang tadi tidak ada ya. Ini satu ciri khas. Tapi kalau dipegang halus, di helaian daunnya halus, banyak bulu-bulunya ya, seperti tidak kelihatan, tapi kalau diraba, dipegang gini halus sekali, banyak bulu-bulunya. Nah, ini satu ciri khas dari rumput king grass ya, ada bintik-bintiknya. Itulah jenis-jenis dari macam-macam rumput Pennisetum ya. Demikian, nanti kita lanjut dengan jenis yang lain. Sekarang kita melihat rumput Axonopus compressus ya. Axonopus compressus ini berada di tanaman rumput hias yang ada biasa di halaman. Cuman dia berbentuk stolon-stolon ya. Ini stolon-stolon. Ini bentuk daunnya. Lalu bunganya itu 3 ya. Ini untuk Axonopus. Kalau ada yang bunganya 2 mirip-mirip Axonopus, maka adalah itu rumput pahit ya. Lalu ada rumput Africa stagres ya. Africa Cynodon plectocius ya. Ini Africa stagres. Dia juga merambat berstolon ya. Ini berstolon. Merambat panjang berstolon, cuman daunnya agak tipis ya. Agak tipis seperti rumput lampuyang. Tapi ciri khas dari rumput Afrika adalah stolonnya yang kuat. Yang kuat ini sangat kuat sekali ya. Sebetulnya ini tidak mudah putus karena ini pada musim kemarau ya, udah agak kering saya dapatkan, jadi putus. Kalau kita jalan di daerah pastura rumput Afrika ini, kita jalan kakinya nyangkut ke bagian stolon, bukan ininya yang putus, justru kitanya yang jatuh. Itu ciri khas dari rumput Afrika. Lalu ada rumput kikuyu Pennisetum clandestinum ya. Pennisetum clandestinum ini masih merambat berstolon, cuman batangnya ini ciri khasnya lebih tebal. Batangnya lebih tebal ya, daunnya lebih lebar.
ininya juga tilernya juga tebal, cuman ininya lebih mudah putus, beda dengan Afrika. Walaupun tebal, ininya mudah patah sebetulnya. Nah, ininya mudah diputuskan, sangat lunak kalau dimakan oleh ternak. Lalu ada tanaman yang merambat lagi rumputnya, yaitu rumput tali said, ya. Ini rumput tali said, ya. Ciri khas ini lebih lebar, daunnya lebih lebar, ininya pendek, ya. Ciri khas dari rumput tali said, ya. Rumput tali said ini adalah nama latinnya Comolisa bangladensis, Comolisa bangladensis. Bapak bahas yang ini, yaitu rumput brachiaria, ya. Nah, yang ini adalah rumput brachiaria decumbens. Beberapa ciri khas, ya, dari brachiaria decumbens adalah kalau dipegang ini helaian daunnya maka sangat halus sekali bulunya, artinya bulunya sangat banyak sekali, ya, kelihatan bulunya sangat banyak sekali. Ini ciri khas dari brachiaria decumbens. Nah, bunganya sekitar 3-5, ya. Ini kebetulan 5 bunganya. Lalu ada brachiaria brillanta. Kalau dipegang ini di blade-nya, helaian daunnya, maka ini kasar sekali, kasar, tapi ada bulunya di batangnya yang sangat halus, ya. Di daerah batang atau di daerah pelepah daun ini halus sekali daun bulu-bulunya. Ininya lebih panjang, ya, lebih panjang. Ini satu ciri khas dari brachiaria brillanta atau rumput BB. Lalu ada rumput brachiaria humidicola. Brachiaria humidicola itu warnanya ini agak ungu, ya. Batangnya warna, nah ini batang atau di lip seednya, di pelepahnya ada keungu-unguan. Daunnya lebih kecil dan halus, tapi tidak berbulu, ya, tidak berbulu. Ini brachiaria humidicola. Nah, ini apabila sudah tingginya sekitar 50-70 cm brachiaria humidicola, maka ini rebah ke bawah, membentuk stolon seperti ini, ya. Nanti ke bawah dia berstolon, nanti dari sini keluar akar-akarnya. Jadi ini bisa perbanyakan tanaman dengan sistem stolon. Ini satu ciri khas dari brachiaria humidicola. Kalau BD dan BB itu tidak mempunyai stolon. Sekarang ini adalah rumput panicum, ya. Ada panicum maximum. Panicum maximum itu yaitu lebih besar dari ini lebih besar dari ini, ya. Bapak tidak membaca contohnya, tapi yang ini adalah panicum maximum hamil grass. Jadi pertumbuhannya lebih kecil di panicum maximum. Ini panicum maximum hamil grass. Satu ciri khas dari panicum maximum hamil grass, tumbuhnya paling maksimal 1 meter, tapi kalau panicum maximum yang lebih besar itu sampai 1,5 meter. Nah, bunganya adalah panicle, ya, panicle begini pecah, panik, ya, panik yang disebut panicle. Ini satu ciri khas dari rumput panicum hamil grass. Lalu ada rumput panicum maximum gaton, ya. Panicum maximum gaton, bunganya tetap, ya, panicle begini, panicle, tapi ketika ini sekitar 75 cm atau 1 meter, maka panicum gaton ini yaitu dia keistimewaannya jadi rebah. Nah, ketika rebah dia membentuk stolon. Nah, membentuk stolon seperti ini.
Ini perakarannya tumbuh ya, perakaran terus merambat terus karena dia rebah terlalu tinggi. Ini satu ciri khas dari rumput Panicum maximum-gaton ini, daunnya lebih kecil-kecil dan sangat cocok untuk pakan kelinci ya. Ini adalah rumput Setaria lampunensis. Salah satu ciri khas dari rumput Setaria lampunensis adalah batangnya pipih ya. Ini batangnya pipih, warna kemerah-merahan agak keunguan ya, warnanya kemerah-merahan keunguan. Ininya panjang tapi bunganya ada bunganya spike kayak rumput Penicetum purpureum, rumput gajah. Ini kebetulan bunganya tidak ditemukan ya sekarang. Ini ciri khasnya, ini tingginya cuman hanya 75 sampai 1 meter. Lalu ada rumput jaragua. Ini rumput jaragua, bunganya adalah seperti ini. Nah, ini bunganya seperti daun tapi berbentuk bunga ya, jaragua ini. Jadi ini tumbuh hanya sekitar 15 cm sampai 20 cm, dia berbunga mekar seperti ini. Jaragua ini biasanya ada di ladang-ladang ya. Ininya itu suka dipakai permainan anak-anak bunganya ya, atau pakai sulap-sulapan, dimasukkan ke sini, digosok-gosok, disuruh ke bawah, naik ke atas, nanti ketemu dari ketiak ada di atas naik. Itu satu keistimewaan rumput Hyperhenia rupa atau rumput jaragua. Nah, kalau rumput yang ini ada rumputnya namanya rumput lampuyang. Nama latinnya Lersia hexandra atau juga paparean ya, lampuyang atau paparean Lersia hexandra. Rumput ini seperti rumput Apricasta gres ya. Kalau lampuyang ini adalah berbentuk rizom, batangnya ada di bawah tanah ya, ada di bawah permukaan tanah. Tapi kalau Apricasta gres mirip seperti ini, cuman batangnya ada di permukaan tanah berbentuk stolon ya. Daunnya mirip, persis mirip ya. Itu perbedaannya. Lalu ada rumput ekorubah. Rumput ekorubah ini nama latinnya Cenchroseriaris ya. Rumput ini Cenchroseriaris, bunganya warna ungu. Cenchroseriaris ini ada suatu perkembangbiakan tanaman ini yang cukup aneh, yaitu dia baru muncul rumput ini pada akhir musim hujan ya. Pada akhir musim hujan dia baru muncul, nanti pas awal musim kemarau dia waktu subur-suburnya nanti pas begitu awal musim hujan, ini Cenchroseriaris ini susah dicari ya, kebanyakan mati pada awal musim hujan. Demikian dari Bapak, semoga 15 contoh dari rumput spesies ini bisa bermanfaat, bisa dimengerti oleh saudara sekalian ya. Sebetulnya rumput itu banyak jenisnya ya yang di HMT ini. Cuman Bapak hanya bisa menjelaskan 15 macam rumput di video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.